Oke, banyak yang bilang alasan kenapa Panji tidak ngebahas Anies Baswedan di Mensrea adalah karena Panji nggak berani ngebahas Anies Baswedan dan nggak berani ngebercandain, dan alasannya adalah karena saya mendukung Anies Baswedan. Untuk istrinya Panji Pragiwaksono yang kemarin mengatakan bahwa akan menempuh jalur hukum kepada siapapun atau akun apapun yang telah menghina anaknya atau mengaitkan membuli anaknya setelah penampilan suaminya itu Panji Pragiwaksono dalam acara Mensrea dengan mengatakan akan menempuh jalur hukum dan hadapi saya dengan gentle atau jangan cemen. Ini dengarkan ya, sebenarnya kalau Panji gak memancing sih hal pembulian terhadap anak Anda itu tidak akan ada dan tidak akan terjadi. Cuman masalahnya kemarin di acara Mensrea, Panji suami lo itu bukan cuma mengkritik kebijakan atau kinerja dari pemerintah atau presiden kita, tapi ini udah membawa-bawa atau menghina secara personal, terutama menghina kepada fisik dari seorang Gibran. Jadi dengerin, jadi rasain aja buat lo. Ini akibat dari orang yang menormalisasi pembulian dan menghina secara fisik. Ini balasannya udah langsung, nggak lama langsung dibalas sama netizen. Jadi lu baiknya sadar aja lah dengan apa yang telah suami lu perbuat sehingga ini terjadi kepada anak Anda. Ingat, seorang Gibran pun lahir dari seorang ibu, di mana ibu yang melihat anaknya dihina secara fisik pasti nggak akan rela. Ini termasuk terjadi sama lu kan. Sekarang lu merasain apa yang dirasain sama ibunya Gibran, di mana anaknya dihina kan. Rasain lo. Nah, dia kan mengatakan kenapa dia tidak membahas Bapak Anies karena alasannya yang pertama dia juga mendukung Bapak Anies, terusnya itu dulu dia juga pernah mengkritik Bapak Anies, katanya ada videonya. Cuman kan yang dipermasalahkan itu bukan mengkritiknya gitu, karena semua orang itu bebas mengkritik pemerintahan, cuman yang disayangkan itu kenapa harus kayak membuli fisik gitu. Yang disayangkan itu itunya, bukan mengkritiknya. Kalau mengkritik semua orang juga bebas mengkritik. Tapi ini tuh pendapat aku aja ya, kan Bapak Anies itu hadir ke acara stand up-nya dia. Nah, seharusnya Bapak itu nggak hadir ke acara stand up-nya dia. Menurut aku ya, ini hanya menurut aku aja. Karena gini loh Pak, kalau memang Bapak mau mencalonkan kembali di 2029, fokus Bapak itu harusnya orang-orang yang tadinya tidak mendukung Bapak, bagaimana caranya jadi mendukung Bapak gitu. Ngerti nggak Pak maksud aku? Ibaratnya kayak gini Pak, orang tua saya tuh ngedukung Bapak habis-habisan. Nanti kalau misalkan Bapak mencalonkan kembali jadi calon presiden, orang tua saya yakin banget pasti bakal mencoblos Bapak. Tapi bagaimana seharusnya fokus Bapak itu seperti contohnya saya yang tidak mendukung Bapak, bagaimana Bapak itu caranya membuat orang-orang seperti saya tuh jadi mendukung Bapak. Tapi dengan Bapak hadir ke acara stand up kayak gini tuh kayak ngebuat aku ya, kalau aku kayak jadi kok gini sih, kok Bapak kayak gini sih, gitu. Gak tahu ya kalau orang lain, tapi harusnya Bapak tuh berfokus kepada orang-orang yang tadinya tidak memilih Bapak, menjadi memilih Bapak. Karena harusnya Bapak itu menyadari ya, mau bagaimanapun, waktu di Pilpres kemarin, pemilih 02 tuh lebih banyak gitu daripada pemilih 01 dan 03. Jadi harusnya Bapak tuh berfokus bagaimana orang-orang yang tadinya tidak memilih Bapak menjadi memilih Bapak. Tapi dengan hadir ke acara seperti ini, aku kayak jadi makin gak respect Pak, mohon maaf ya. Pembulian terhadap anak Panji dengan alasan pembelaan terhadap sikapnya yang meledek Gibran di Mensrea itu menandakan di Indonesia ini memang banyak orang dengan IQ jongkok yang gak paham hukum. Bagaimana bisa karena Panji meledek Gibran kemudian banyak yang merasa gue berhak nih membuli anak Panji. Gibran itu orang dewasa, anak Panji anak di bawah umur. Anak di bawah umur itu nggak boleh diseret-seret dalam persoalan orang dewasa. Bahkan di dalam hukum itu anak kecil yang masih di bawah umur ketika dia melakukan pidana pun yang tidak disebut sebagai pelaku atau tersangka, tapi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang melakukan pidana bahkan itu dia namanya harus disamarkan, wajahnya harus diblur, nggak boleh dilihatkan. Itu sebagai perlindungan terhadap anak. Dan bagaimana bisa dibandingin Gibran yang dewasa dibandingin sebagai anak Panji gitu? Pantas lu pada tuh nggak paham hukum gitu, otaknya di sini gitu. Terus yang paling benar ya kalau mau meledek fisik, kan Panji meledek fisik Gibran
Harusnya yang dibalas ledek fisik itu Panjinya, bukan anak Panjinya. Kan Panji nggak ngeledek anaknya Gibran. Gimana sih? Itu persoalan pertama. Kemudian yang kedua, Gibran itu pejabat publik. Rakyat itu berhak lah mengkritik pejabat publik. Sedangkan anak Panji kan bukan pejabat publik. Pejabat publik berhak dikritik lah. Kan kita, pajak kita dibuat bayar dia. Gitu. Untuk hal yang pertama ini, ya saya ingin bertanya balik. Kenapa marah? Yang memulai duluan siapa? Ya udah, berarti sama. Mas Gibran juga anak orang. Beliau juga punya orang tua. Dan semua orang tua di dunia ini tidak mau anaknya dikata-katain, di body shaming. Apakah kalian mau anak kalian digituin di tempat umum, ditertawakan orang? Hahaha, anaknya tampangnya kayak ngantuk. Ya pasti marah dong, kecuali kalian emang nggak sayang sama anak kalian. Dan menurut saya, kalau pembulian semacam ini dinormalisasikan, dianggap biasa, nanti anak-anak di sekolah banyak yang jadi pembuli. Tadi ditanya sama gurunya, kenapa kalian bully? Mereka jawabnya gini aja, ya Panji aja boleh. Kan kata pengikutnya Panji mah cuma bercanda, ngapain baper? Ya udah. Jadi gak usah marah, gak usah baper, kan cuma bercanda. Nah, itulah alasannya kenapa undang-undang baru, KUHP yang baru itu disahkan. Biar kalian itu bisa diredam, gak seenak jidat, seenak muncung kalian aja ngatain orang. Dan yang kedua ingin saya bahas pernyataan Mas Panji yang dia bilang begini. Kamu berharap sama siapa, guys? Berharap sama siapa? Kita cuma bisa berharap diri kita sendiri. Berharap sama siapa? Polisi kita mau... Kita harus berharap sama siapa? Gimana ya Mas ya, kalau orang punya agama, punya pegangan hidup, pedoman hidup, punya Tuhan, ya dia berharap ke Tuhan. Karena Mas Panji Muslim yang berharapnya ke Allah. Mau berharap ke siapa lagi? Kita sebagai hamba, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Ya beda cerita kalau kita sebagai penganut agama tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah ke gereja, ya kita bakal bilang berharap ke siapa? Jadi jawaban saya, berharaplah ke Sang Pencipta, ke Tuhan kita. Karena kalau kita berharap ke Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Dan selanjutnya yang saya ingin bahas adalah, dia banyak ditanyain netizen, kenapa di mensreanya itu tidak membahas Anies? Jawaban Mas Panji, karena Abah bukan siapa-siapa, kata dia di channel YouTube-nya. Karena Abah nggak punya jabatan, kata dia. Mas Panji ini kudet atau gimana? Abah kan sekjen PBB. Dan juga kalau Mas Panji bilang Abah itu nggak punya jabatan apa-apa, Mas Panji salah. Abah itu punya ormas, namanya Gerakan Rakyat. Ya meskipun ya hanya internal organisasi, tapi tetap Abah punya jabatan. Pertama sekjen PBB, kedua ketua ormas. Jadi kalau itu alasan Mas Panji nggak bahas Abah, ya saya agak setuju sih. Ya tapi bener sih, nggak ada yang menarik juga kalau bahas dia, nggak rame juga. Kan ramenya bahas keluarga Jokowi. Kalau bahas Abah Megdi, ya nggak rame, soalnya ya film Abah kemarin aja nggak laku. Anak Abah nggak ada yang nonton. Jadi terakhir pesan dari saya kepada Mas Panji, ya yang pertama, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya terima konsekuensi yang telah kita perbuat, ada sebab, ada akibat. Dan yang kedua, bolehlah kita itu berkarya, tapi kita harus berkarya dengan bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan karya tersebut tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan yang ketiga, berharaplah sama Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berharapnya sama manusia, kita pasti akan dihianati, dikecewain suatu saat. Apalagi ke diri sendiri. Kalau kita gagal, kita pasti nyalahin diri sendiri. Nah itu. Dan yang terakhir, boleh kita mengidolakan seseorang, tapi kita harus lihat dulu orang yang kita idolain itu seperti apa. Apakah orang tersebut bisa mengajak kita kepada kebenaran, membimbing kita kepada jalan yang benar, atau malah sebaliknya?
Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuh, yang pada ngelaporin Bang Panji, ngapain sih? Nggak usah baper-baper amat lah. Mendingan kita semua ini mendukung Bang Panji untuk membuat show lagi. Ya, kali ini temanya, berapakah hutang Anies Baswedan saat kalah Pilpres 2024? Kan Anies Baswedan pernah ngomong sendiri di podcastnya Mary Riana, kalau dia ini membuat surat perjanjian dengan pihak ketiga. Isinya, kalau dia kalah, maka itu akan dianggap hutang yang harus dibayarkan. Kalau menang, maka itu dianggap dukungan. Nah, untungnya menang. Dan menurut keyakinan saya, di Pilpres 2024 kemarin, Anies juga membuat surat perjanjian dengan pihak ketiga, karena kan logistik yang dibutuhkan lebih besar gitu ya, dibandingkan pilkada. Nah, kira-kira berapa ya hutangnya Anies Baswedan saat kalah Pilpres 2024? Menarik tuh buat diangkat Bang Panji. Yuk bikin show lagi, gimana netizen? Dukung nggak Bang Panji bikin show lagi?